Lingkungan bersih, indah sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan. Mari bersihkan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Siti dari Sampah Pro Channel. Nah, untuk liputan kali ini kita akan mengikuti pelatihan pengolahan sampah organik dengan metode HSL, sistem HSL pot bunga. Nah, kegiatannya dilaksanakan di Komplek Reni Jaya Baru, RT 001 RW 21, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Untuk lebih jelasnya, kita ikutin pelatihannya yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Yuk, kita ikuti. Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk semua ibu-ibu, terutama untuk pembuatan kompos yang kami yakini sangat bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus yang dipelopori oleh Bu Beti yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada BES dan ada kegiatan seperti ini, minimal kita mengurangi volume sampah yang ada di wilayah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tadi yang disampaikan Pak Lurah bahwa kondisi Cipedang saat ini sangat memprihatinkan dan tidak mungkin lagi untuk menampung sampah yang segitu banyaknya, kurang lebih Tangsel itu 400 ton ya. Kalau targetnya Pak Hamzah ini 24 hari udah bisa jadi sampah, udah jadi pupuk, itu seperti itu. Sehingga kalau diolah setiap hari nggak akan bau, walaupun itu di rumah. Saya juga praktekin di rumah latihan HSL ini, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampah sayur kita, sampah dapur kita, kalau dibuang ya sampah, tetapi kalau diproses menjadi bahan baku. Kalau kita proses jadi kompos, 25 Agustus jadi sampah, 25 September jadi kompos, 25 Oktober jadi kantung. Mana sampahnya? Nggak ada sampahnya. Kalau nggak ada sampahnya, maka Cipedang bukan. Jadi sampahnya bukan dipilah, tapi jangan pernah dicampur. Beda kan, kalau dipilah itu sudah tercampur, diambil lagi. Tetapi kalau kita hindari tercampur, jadi habis cuci piring, taruh di baki, gitu. Udah di situ, oh penuh nih, udah langsung masukin ke pot atau ke tong. Dulu awalnya tong, kalau tong, nah, ada tongnya itu kegedean. Jadi tanah yang buat sampahnya sepiring, nanti tanahnya bisa 3 piring. Nyari tanahnya dari mana? Kita akalin sekarang, kita kecilin lagi, bikin pot. Jadi 2 hari, 2 hari 1 pot, tergantung jumlah keluarga. Nah, namanya itu HSL. Ini saya diprotes HSL. Kok bahasa Inggris kan? Apa namanya? Susah. Household Sanitary Landfill. Jadi sesungguhnya teknologi kita yang diciptakan yang benar menurut undang-undang. Sanitary landfill itu kayak apa? Keren aja. Padahal cuma tanah, sampah, tutup tanah atau kompos, gitu. Tutup lagi, tutup udah. Jadi ditimbun. Kalau sampah itu ditimbun atau dikubur. Mengapa dikubur? Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak kalau meninggal diapain? Dikubur. Supaya apa? Supaya nggak bau. Jadi prinsipnya dikubur. Gotong royong mengelola sampah untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita bersama. Itu kira simbolis pot-pot HSL ya. Silakan ya, dari BES mungkin yang akan menyerahkan ya, dari Pak Haji Sarsono, silakan.
Ya silakan Ibu RT 1 Bu Yayu 5 ya. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian Ibu RT 2 Bu Umi Hasanah ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk keluarganya ya. RT 4 ya, insya Allah bermanfaat. Dan RT 5 silakan, terima kasih ya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Isinya ada 10 dokumen, fungsinya buat mengaduk ya. Yang penting tuh, paling penting tuh ini tuh baskom, sampahnya jangan taruh di tempat sampah ya, sampah organiknya taruh di sini. Sebab kalau taruh di tempat sampah, saya sendiri di rumah kalau di tempat sampah kadang-kadang suka bingung mas. Enak aja buang, bisa kecampur plastik ya. Tapi sini kan, dan sini nggak jijik, sampahnya masih bukannya sampah, masih sampah kanan. Terus itu ibu-ibu taruhnya di taman ya. Di taman ada tanahnya, bawahnya nggak usah ditutup pakai koran ya, biarin aja ya, kalau di tanah. Tapi kalau di ubin begini Harus ya. ya harus kan yang keluar cairannya, Licitnya ya. licitnya keluar. Nah kalau di tempat yang begini mungkin pakai agak tebal. Fungsinya cuma supaya airnya nggak keluar aja. Kompos itu prinsipnya, teorinya cuma dua, antara karbon dengan nitrogen sumbernya. Jadi kalau nitrogen itu dari mana sumbernya? Nitrogen itu ini, sisa sayuran kita, sisa sampah kita itu nitrogen ya. Karbon itu dari mana? Karbon itu tanah. Ada bekas tekam padi, ada apa lagi? Pasir boleh yang ke tanah. Kompos itu sumber karbon. Sisa abu bakaran, abu gosok juga karbon. Jadi kalau saya nggak ada tanah, ada abu gosok. Ajarannya pakai abu gosok karena abu gosok karbon bau itu tadi seperti kuburan. Berarti tanahnya kurang tebal, penutupnya kurang tebal, tebelin lagi, pasti hilang. Karena kalau ditebelin, berarti nitrogennya kebanyakan. Tidak cocok kombinasi nitrogen dengan karbon. Ya caranya bagaimana? Tambahin karbonnya, tambahin tutup aja, ya, tutup di atasnya. Makanya kalau buat para pemula, saya saranin jangan isi penuh-penuh dulu, cukup 3/4 atau setengah dulu, supaya apa, kalau timbul bau bisa ada kesempatan nambah tanah juga di atasnya. Itu bau. Yang kedua, jangan sampai kena hujan. Ya, kalau hujan becek, kalau dia becek tinggal bau lagi, akan terjadi proses dekomposisi, banyak menghasilkan asam ya, bau. Ya ditutup dikit, ya tutupi pakai apa aja, pakai refleks boleh, pakai kertas warna boleh, pakai apa, sisa-sisa lah, kas keramik apa-apa ditutup aja. Contohnya itu Pak di sana sudah ada. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau ibu, saya punya contoh yang dilepas di kebun. Kalau saya diapain, habis itu lepasnya di kebun. Mau hujanan, mau kemana ya. Nanti akan muncul pakot. Kalau pakot itu nggak bahaya ya. Umurnya itu 18 hari. Dari tanah mulai membusuk itu 3 hari, 3-5 hari, ditambah 18 hari umurnya pakot, berarti 23 hari. Supaya ibu aman, sebulan kan baru bongkar ya. Sebulan, kalau begitu ibu buka ada pakotnya, ya tutup lagi aja. Kalau enggak, buang aja, masukin ke atau pakai buat untuk sampah yang baru. Atau kalau enggak, pakai starter. Atau enggak, masukinnya ke pot bunga atau tanaman yang keras ya. Jangan tanaman pangan dulu, jangan sayur dulu. Karena komposnya belum matang. Keringnya dia mati atau masih ada poison, ada racun. Oke, Bu, mulai ya.
Itunya belum. Ini ibu-ibu yang lain mau langsung praktek juga nggak? Mau praktek juga. Pada bawa sampah loh. Ini yang dulu ya. Oh, yang ini dulu ya. Ini yang pertama, kita cari kertas. Ya, sudah Kita tuh. borak kertas bekas atau kardus. Kemudian Ya, kita kompos, ada tanah atau pasir. Kita arasin tanah atau Pupuknya pasir. pupuk Kebetulan mulai. ini adanya kompos, jadi kita arasin pakai kompos. Secukupnya ya. Aku boleh ikutan boleh. Kemudian sampah yang ibu bawa dari dapur, itu bisa langsung letakkan di pelotong. Oh, sampahnya ke dapur. Dimasukkan ya, Pak ya, buat pupuk. Ini Pak, yang bikin Pak. Udah cukup? Udah cukup? Oke, udah. Kita tutup lagi dengan kompos. Bu, kalau ada airnya jangan dimasukin ya. Jangan, nanti Pak terlalu basah. Kalau bisa cukup, cukup lagi dengan kompos sampai sampahnya nggak tersampah. Oke. Udah begitu. Udah, ditaruh itu, ditaruh. Udah selesai belum? Kalau sudah, silakan duduk kembali seperti biasa tadi. Nah, praktek-praktek yang relevan ini adalah untuk rumah-rumah yang tidak mempunyai halaman, ya. Saya bisa tahu sampah itu harus dibuang kemana, karena di Tangsel ini kan sampah agak sulit ya untuk dibuang. Jadi saya mendapatkan ilmu minimal bisa buang sampah gitu aja. Terus bisa bermanfaat. Kebetulan memang saya suka dengan menanam, jadi ya sangat bermanfaat untuk saya. Saya senang sekali dapat ilmu yang berguna banget ya, yang selama ini yang nggak saya dapat. Nah, sangat berguna sekali untuk pembuatan pupuk. Yang selama ini saya pupuk selalu beli. Nah, sekarang saya udah bisa bikin pupuk sendiri. Saya akan praktekkan, akan membuat dan akan saya bagikan juga ilmu ini ke tetangga saya juga gitu. Oke. Makasih ya. Ini manfaat sekali ya. Tadinya nggak ngerti jadi ngerti ya Mas ya. Keseringan kan sampah yang bekas kita makan tuh dibuang. Sekarang udah ngerti, saya udah dapat ilmu. Jadi akan saya terapkan dulu di rumah tangga saya sendiri. Nanti mungkin di warga saya akan saya kasih ilmunya. Gampang banget, gampang. Kalau menurut saya acara ini sangat menarik ya, karena kita sebagai umat ya, apalagi Islam, rasanya manusia paling tinggi di sisi Allah itu paling bermanfaat bagi sesamanya, dan saya melihat ini sangat-sangat bermanfaat. Karena kalau kita dengar seperti yang tadi katakan Pak Lurah atau siapa camat ya, bahwa Tangsel itu 1 bulan itu berapa ton, Masya Allah, itu berartinya kita manusia itu banyak sekali mengeluarkan sampah ya. Jadi alangkah bermanfaatnya kalau at least kita mereduksi sampah kita dan memanfaatkannya sehingga ya bermanfaat lah, dan tidak merugikan lingkungan. Itu yang paling penting, tidak merugikan siapa-siapa gitu. Sistem HSL ini sangat simpel ya, dilakukan oleh ibu-ibu karena setiap hari sampahnya tuh bisa dimasukkan ke pot ini ya, ke ini nih. Ini contohnya, ini saya sudah melakukan hampir sebulan ya. Ya, dengan gini aja kita bisa melakukan mengurangi sampah ya. Ini hasil, setelah ini saya buat tanaman saya ini. Nah, seledri itu bagus pakai gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu mau melakukannya. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Sejak dini kita melakukan pengomposan melalui pakai pot ini, karena simple banget kok, mudah. Apa yang kita punya pun bisa dipakai sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sangat mendukung sekali program ini. Dari awal saya sudah diskusi dengan Pak Hamzah bahwa silahkan aja itu disosialisasikan secara menyeluruh ke
54 kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Dan kami akan berusaha untuk bisa mengalokasikan anggaran ini karena kebetulan kami juga ada kegiatan penataan kawasan-kawasan kumuh, Pak Hamzah. Nah, ini penting, dampingin kami juga nanti untuk pembinaan masyarakat mengelola sampah organiknya sendiri dalam rangka penataan kawasan kumuh. Kita ada beberapa penataan kawasan kumuh di Kota Tangerang Selatan. Saya pikir butuh pendampingan pelatihan cara pengolahan sampah HSL ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah lihat kan pelatihan pengelolaan sampah organik dengan metode HSL pot bunga di Perumahan Rani Jaya. Warga sini sangat antusias. Yuk kita kelola sampah kita dari sekarang. Tiap hari buang sampah, tiap hari panen kompos, dan tiap hari kita panen sayuran. Yuk kelola sampah kita dengan bijak. Salam dari kami, Sampah Pro Channel. Keep clean and keep healthy.